Selamat siang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan fungsi if, fungsi pembacaan teks, dan fungsi lookup. Ketiga fungsi ini adalah fungsi-fungsi dasar yang akan sangat membantu kita dalam membaca atau mengolah suatu data. Baik, kita mulai dengan fungsi yang pertama, yaitu fungsi if. Fungsi if bila kita bahasa Indonesia kan artinya jika. Jadi kita akan mencari nilai benar atau salah berdasarkan suatu kriteria. Misalnya kita memiliki kolom, ini yang ibu beri warna merah muda, ada kolom JK, kemudian keterangan. Di kolom JK itu ada dua kode, yaitu L dan P. Kita akan mengisinya. Jika JK itu sama dengan L, maka keterangannya adalah laki-laki. Dan bila P, maka nilainya adalah perempuan. Nah, ketika kita menggunakan jika L maka laki-laki, jika P maka perempuan, nah berarti kita menggunakan fungsi if atau fungsi jika. Nah, untuk penulisan rumusnya perhatikan, kita ketik sama dengan if kurung buka. Logical test. Logical test adalah syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika L. Jika L berarti ada di A4. Kita klik A4. Nah, jika A4 sama dengan apa? Jika A4 L sama dengan L, karena L itu adalah teks, maka kita beri tanda petik L. Nah, separator. Value if true. Jika benar-benar L, maka hasilnya apa? Laki-laki. Kemudian kita separator lagi. Berikutnya yang bercetak tebal ada value if false. Maksudnya value if false itu adalah jika nilai benarnya tidak terpenuhi. Tadi nilai benarnya adalah L, hasilnya laki-laki. Jika tidak laki-laki maka perempuan. Maka di sini value if false-nya kita ketikkan dalam petik perempuan. Nih. Oke, hasilnya adalah L laki-laki. Ini kita bisa copy ke bawah, perhatikan. P maka perempuan. Jika ini kita tarik lagi ke bawah, nah, hasilnya adalah perempuan juga. Mengapa? Karena tadi kita memasukkan syarat kalau L laki-laki, artinya apa? Selain L nanti akan diisi dengan perempuan. Jadi misalnya di sini diberi A, nanti hasilnya juga akan perempuan. Diisi Z juga hasilnya perempuan. Diisi kosong hasilnya juga sama perempuan. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita akan terapkan di contoh yang kedua. Misalnya kita punya status di perpajakan, ada statusnya KW dan BK. Kalau KW itu berarti di sini kawin, kalau BK misalnya belum kawin. Nah, ini kita bisa tuliskan rumusnya seperti tadi, sama dengan if kurung buka. Nah, jika KW maka kawin. Nah, jika tidak maka kita ketikkan di sini belum kawin. Nah, hasilnya di sini A8. Keliru ya. Sini sama dengan if kurung buka sama dengan KW maka kawin. Jika tidak, petik 2 nggih. Jika tidak berarti kita gunakan separator, maka belum kawin. Lihat hasilnya adalah kawin. Kalau kita copy ke bawah hasilnya adalah belum kawin. Sama. Di kode misalnya kita memiliki kode bagian perusahaan, kode A untuk marketing, B produksi, C untuk riset. Ini juga kita bisa buatkan rumusnya seandainya ini belum dicantumkan. Ini kita hapus misalnya nggih. Jika A sama dengan A, petiknya 2 nggih. A maka
marketing. Nah, karena syaratnya di sini, kalau tadi kita bicara L dan P, KW dan PK ada dua kondisi, maka value if false-nya langsung diisikan alternatif yang terakhir. Karena di sini ada 3 alternatif, maka kita tambahkan if lagi. If lagi, nah, sama dengan B, maka produksi. Nah, baru yang ketiga value if false, artinya jika tidak marketing juga tidak produksi, maka hasilnya adalah riset. Nah, perhatikan. Nah, ini yes. Nah, kita tinggal copy ke bawah. Perhatikan hasilnya marketing, produksi, dan riset. Nah, ini risetnya harusnya petiknya cukup satu saja. Riset. Nah, ini tak hapus satu. Oke, kita tarik ke bawah. Ingat ya, jadi kalau ada dua kemungkinan, maka kita menuliskan if-nya adalah 1 kali. Kalau di sini ada 3 kemungkinan, maka kita menuliskan if-nya adalah 2 kali. Dan seterusnya, jika kemungkinannya ada 4, maka kita membuat if-nya ada 3. Ini juga sama ya. Kita membuat jabatannya, misalnya kita membuat seperti ini, kita gunakan fungsi if juga sama. Jadi ini Bu mau kasih contoh, bisa ditarik ke bawah, bisa juga ditarik ke kanan. Ini misalnya seperti ini. Jika ini ya, sama dengan D, maka direktur. Jika lagi ini sama dengan M, maka petik 2 nggih, manajer. Jika lagi sama dengan D3-nya sama dengan S dalam petik nggih, maka supervisor. Nah, jika bukan direktur, manajer atau supervisor, maka hasilnya adalah operator. Operator. Petiknya 2, kurung tutup ya. Kurung tutupnya jumlahnya adalah kita ketik sampai warnanya muncul hitam. Ini kan ungu, lagi hijau, sekali lagi hitam ya. Jadi sebanyak jumlah if-nya, enter. Perhatikan hasilnya direktur, ini kita copy saja ke kanan. Nah, perhatikan hasilnya direktur, manajer, supervisor, dan operator. Nah, fungsi if ini bisa dipakai banyak sekali, hanya saja kadangkala kalau kemungkinannya itu terlalu banyak, kita akan kesulitan menggunakan fungsi if. Maka nanti kita bisa menggunakan fungsi lookup jika kita kesulitan menggunakan fungsi if karena terlalu banyak pilihan. Baik, kita tinggalkan fungsi if. Berikutnya kita akan belajar tentang fungsi pembacaan teks. Misalnya kita punya teks seperti ini, P strip KW, ini Bu taruh sini dulu. Ini seperti ini. PKW. Perhatikan. Di sel B11 kita punya teks yang terdiri dari 4 digit, yaitu digit pertama P, digit kedua strip, digit ketiga K, digit keempat W. Nah, ini kita bisa melakukan pembacaan teks. Misalnya kita hanya ingin membaca huruf P-nya saja. P-nya saja, maksudnya ini kita kan punya kode PKW, misalnya PKW ini menunjukkan P-nya itu perempuan, KW-nya ini adalah menunjukkan status kawin, maka kita membaca P-nya saja. P itu adalah merupakan karakter pertama dari kiri, maka kita gunakan sama dengan left. Nah, teksnya PKW itu tadi, numcarsnya karena kita cuma mau pakai P berarti 1 digit, nah maka kita ketik 1. Perhatikan hasilnya adalah P. Kalau kita ingin menggunakan 2 digit, nanti hasilnya adalah P strip. Kalau kita menjadikannya 3, menjadi P strip K. Kalau kita buat 4, hasilnya adalah PKW. Nah, baik, pembacaan teks kita sudah dari kiri, sekarang kita akan coba dari kanan. Dari kanan misalnya kita ingin menuliskan KW. Dari kanan
huruf KW, kanan berarti right nih, sama dengan right. Perhatikan teksnya PKW. KW berarti ada 2 digit. Nah, kita ketik 2. Perhatikan hasilnya adalah KW. Ini jadi kalau left kita membaca semua teks dari kiri, dan KW semua teks dari kanan, jumlahnya menyesuaikan. Nah, kalau kita ingin mengambil tengah-tengahnya, nah tengah-tengahnya saja, misalnya kita menginginkan huruf K saja, maka kita menggunakan fungsi sama dengan mid. Mid teksnya mana? PKW. Startnya K. K itu ada di digit ke berapa? P strip K, berarti ada di digit ke 3. Berapa karakter yang mau dipakai? Hanya K saja, berarti 1. Nah, perhatikan hasilnya adalah K. Ya, jadi Ibu ulang. Left membaca teks dari kiri, right membaca teks dari kanan. Kalau mid membaca teks di tengah. Artinya di tengah itu ada mulainya, start 6-nya. Kita mulai karakter yang ke berapa. Nah, baik, kalau anak-anak sudah bisa memahami fungsi tadi nggih, if nggih, kemudian sampai ke fungsi pembacaan teks, kita akan aplikasikan untuk mengisikan tabel berikut. Misalnya kita memiliki tabel data karyawan. Kita memiliki 6 karyawan dari Ambar sampai dengan Fajar. Ambar kodenya PKW. Nah, kode ini Ibu beri judul namanya kode 1. Kode 1 itu menunjukkan jenis kelamin dan status. Jadi Ambar PKW berarti dia jenis kelaminnya adalah perempuan. L adalah laki-laki. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi if. Jika, perhatikan, karena yang kita pakai itu adalah hanya karakter P saja, maka kita tambahkan lagi if left. Ini berapa karakter? 1 karakter. Separator sama dengan apa? L, maka laki-laki. Nah, kalau enggak laki-laki maka hasilnya adalah perempuan. Boleh seperti ini. Nah, perhatikan hasilnya adalah P. Kita tarik ke bawah, perhatikan nggih, Beni laki-laki, Cokro laki-laki, Desi perempuan, Eko laki-laki, L laki-laki. Kita menggunakan fungsi gabungan antara if dan left. Oke, kemudian untuk status sama. Bedanya kalau yang jenis kelamin tadi kita gunakan gabungan antara if dan left, maka untuk status kita gunakan gabungan if dan right. Sama dengan if, right. Nah, teksnya mana? Kode 1. Num charge-nya berapa? Kita gunakan 2 ya, karena ada KW, ada BK, 2. Sama dengan apa kalau dikatakan kawin? KW, maka kawin. Jika tidak, maka belum kawin. Petik 2 nggih. Petik 2, kurung tutup, enter. Nah, ini. Kita tarik ke bawah. Hasilnya perhatikan. Ambar KW maka kawin, perempuan kawin, Beni laki-laki belum kawin, Cokro laki-laki kawin, Desi perempuan belum kawin, TK belum kawin. Nah, seperti itu. Berikutnya lagi kita bisa membaca untuk yang kode 2. Misalnya kode 2 itu menunjukkan jabatan dan bagian. Kode 2 ada 2 digit. Digit yang pertama menunjukkan jabatan. Jadi kalau D direktur, M manager, S supervisor, O operator. Nah, ini sama juga kita menggunakan fungsi if seperti tadi. If dan left. Hanya saja bedanya kalau kita mengaplikasikan untuk jabatan, maka kita akan membuat if banyak sekali.
Karena kemungkinannya ada 4, direktur, manajer, supervisor, dan operator. Sementara kalau untuk jenis kelamin tadi kan mudah, hanya 2, kita bisa menggunakan if. Nah, untuk yang pilihannya banyak, maka kita bisa menggunakan fungsi lookup, fungsi membaca. Nah, lookup ini ada 2 macam. Ada HLOOKUP, ada HLOOKUP, ada juga VLOOKUP. Bedanya adalah pada tabel sumber. Jadi tabel sumbernya nih misalnya untuk yang direktur, manajer, ini adalah tabel sumbernya disusun secara horizontal. Susun secara horizontal nih. Tapi kalau yang kedua, untuk yang bagian ini disusunnya tabel sumbernya adalah secara vertikal. Jadi mudahnya itu untuk mengetahui satu tabel itu disusunnya itu secara vertikal atau secara horizontal, kita lihat dari judul tabelnya. Kalau judul tabelnya ada di sebelah kiri, perhatikan, ada di sebelah kiri, ini kan judul tabelnya. Kalau judul tabelnya ada di sebelah kiri, maka berarti ini disusun secara horizontal. Tapi kalau judul tabelnya ada di sebelah atas, berarti tabel tadi disusun secara vertikal. Perhatikan ini judul tabel ada di atas, maka ini disusun secara vertikal. Tapi untuk yang jabatan, perhatikan kodenya atau judul tabelnya ada di samping kiri. Berarti tabel yang Ibu beri warna biru ini disusunnya secara horizontal. Nah, kalau tabel sumbernya disusun secara horizontal, maka kita gunakan HLOOKUP. Sementara kalau tabelnya disusun secara vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP. Ini Ibu beri contoh misalnya. Kita gunakan A. Sembarang besar atau kecil boleh. Kita akan membaca bagian terlebih dahulu. Karena tadi tabel sumbernya disusun secara vertikal, maka di sini kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Perhatikan. VLOOKUP sintaksnya adalah VLOOKUP, lookup value, tabel array, kolom index, dan range lookup. Kita bahas yang pertama, lookup value. Lookup value itu adalah kunci yang akan menentukan. Nah, kunci yang akan menentukan itu siapa? Di sini misalnya A. Kita tuh pengen tahu A itu berarti bagiannya apa. Nah, ini kita klik lookup value-nya A. Tabel array-nya mana? Tabel array-nya adalah tabel sumber. Tabel sumber itu kita blok mulai dari kuncinya. Berarti dari A sampai C, kemudian ke kanan dari marketing sampai research. Nah, ini kita absolutkan saja tabel sumbernya. Nah, berikutnya kolom indeks. Bagian marketing, produksi, riset itu ada di kolom keberapa dari tabel sumber. Tabel sumber kita kebetulan cuma terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama kunci dan kolom yang kedua isinya. Maka yang dimaksud di sini isinya. Isinya ada di kolom kedua, maka kita ketik 2. Nah, range lookup-nya ada 2 pilihan, true atau false. Kalau kita menginginkan hasil yang sama persis, maka kita gunakan false. Nah, perhatikan hasilnya marketing. Kalau kita ganti C, maka hasilnya akan riset. Kita ganti B, maka hasilnya adalah produksi. Ibu ulang rumusnya sama dengan V lookup. Nah, kuncinya siapa? Ini. Tabel sumbernya mana? Hijau. Kita absolutkan. Kolom keberapa? 2. False. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, ini yang berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan membaca untuk yang jabatan. Jabatan di situ kita punya DMSO. Nah, kita buat di sini misalnya D. D berarti nanti hasilnya harus direktor.
Ingat, untuk kode jabatan tabel sumbernya disusun secara horizontal, maka di sini kita gunakan formula sama dengan H lookup. Nah, lookup value-nya siapa? Ini D. Tabel array-nya kita buat dari kunci sampai isinya. Ingat ya, jadi tabel array, tabel sumber itu kolom pertama atau baris pertamanya harus memuat kunci. Nah, di sini bicaranya adalah row index. Yang kita mau datanya itu ada di baris keberapa? Ada di baris kedua. Ingat, tabel sumbernya kita kebetulan punya dua baris. Baris yang pertama berisi kode dan baris yang kedua berisi jabatan. Nah, kita ketik false atau kita klik false. Nah, kurung tutup. Enter. Perhatikan D direktur. Kalau di sini kita ganti M, nanti hasilnya berubah menjadi manager dan seterusnya. Ini, jadi kalau saya ganti O, maka hasilnya operator. Baik, Ibu ulang sekali lagi. Sama dengan H lookup. Lookup value-nya adalah O, kuncinya tadi nggih. Tabel sumbernya dari kunci sampai data kita absolutkan. Nomor barisnya ada 2, kemudian kita pilih false. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau anak-anak sudah memahami fungsi if dan fungsi lookup, kita akan mengisikan tabel berikutnya. Ini misalnya kode 2 itu adalah DA, maka di sini jabatannya nanti akan berbunyi D, direktur. Bagiannya akan berbunyi A, yaitu marketing. Baik, kita mulai dari mengisi kolom jabatan. Nah, kolom jabatan, jabatan berdasarkan karakter pertama dari kode, berarti nanti kita menggunakan fungsi left. Berikutnya jabatan, ini tabel sumbernya disusun secara horizontal sehingga kita gunakan H lookup, sehingga rumusnya di sini kita gunakan sama dengan H lookup. Kuncinya siapa? Kuncinya adalah left. Left ini karakter keberapa? 1. Nah, oke. Tabel array-nya mana? Ini yang berwarna biru. Kita tekan F4. Barisnya keberapa? 2. False. Nah, hasilnya direktur. Kita tinggal copy ke bawah. Manager, operator, supervisor. Kemudian akan kita isikan bagian. Bagian kita ambil dari kode bagian. Kode bagian tadi tabelnya disusun secara vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP. Kemudian kuncinya ada di karakter pertama dari kanan, maka di sini kita menggabungkan rumus VLOOKUP dan write. Sama dengan di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP. Kuncinya siapa? Write. Dari siapa? Kode 2. Karakter yang keberapa? 1. Nah, separator lagi tabel array. Tabel sumbernya mana? Ini. Kita beri F4. Nah, kolom indeksnya kolom yang keberapa? 2. Oke, kita pilih false agar hasilnya sama persis. Enter. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Perhatikan, muncul DA, direktur marketing. Baik, Ibu ulang sekali lagi. Kita akan tentukan jabatan. Jabatan, kita ngambil kode pertama atau digit pertama dari kode 2. Sementara untuk kode jabatan itu tabel sumbernya disusun secara horizontal. Maka kita akan menggabungkan antara rumus H lookup dan rumus left. Nah, kita mulai. Rumusnya di sini sama dengan H lookup. Kuncinya siapa? Left, kurung buka. Yang bercetak tebal teksnya kita klik kode 2. Nomor cards, berapa karakter yang dipakai? 1, kurung tutup, separator. Tabel array-nya mana? Yang memuat jabatan. Nah, kita blok dari D sampai operator. Kita tekan F4 untuk mengabsolutkan.
Raw index, direktur, manajer, supervisor ada di baris kedua. Kita ketik 2, separator lagi. Range lookup-nya kita gunakan false. Enter. Untuk bagian tabel sumbernya disusun secara vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Yang digunakan untuk membaca adalah digit pertama dari kanan, sehingga di sini kita gabungkan antara rumus VLOOKUP dan write. Nah, write teksnya kode 2, numcarsnya berapa? 1, karena hanya A saja, kurung tutup, separator, tabel array-nya mana? Yang memuat bagian ini nggih A sampai reset, tekan F4. Kemudian kolom yang keberapa yang memuat marketing, produksi, riset? Kolom kedua, range lookup-nya kita klik false, kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal kita blok kemudian copy ke bawah. Perhatikan hasilnya seperti ini. Mudah sekali nggih. Jadi untuk pertemuan ini anak-anak sudah membahas fungsi if, fungsi v lookup, fungsi h lookup, kemudian fungsi pembacaan teksnya ada left, right, dan mid. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan mudah dipahami. Terima kasih.